Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Renung, satu ruang sejuta hakikat. Sahabat Ruang Renung, ada sebuah luka yang tak berdarah, namun sanggup menghancurkan kemuliaanmu hanya dalam satu kedipan mata. Itulah ujian syahwat, itulah godaan seksual. Sebuah undangan lembut yang menjanjikan telaga, namun berakhir dengan rasa kotor yang tak sanggup dibasuh oleh air mata sekalipun. Apakah kau akan membiarkan cahaya di batinmu padam hanya demi kesenangan yang membuatmu merasa tak lagi berharga? Duduklah sejenak di sini dan kita bicarakan tentang cara memenangkan peperangan paling sunyi di bawah cahaya layar ponselmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ruang Renung, di saat kau sedang berusaha membangun hening, tiba-tiba sebuah ketukan datang pada pintu batinmu. Ia tidak datang membawa badai, melainkan bisikan lembut yang terasa akrab, menawarkan kehangatan di tengah dinginnya kesepianmu. Berhati-hati, karena seringkali sesuatu yang paling merusak tidak datang untuk menyerang, tapi untuk membuai. Mungkin kau hanya sedang merasa lelah pada dunia yang tak pernah benar-benar mengertimu. Lalu kau mencari sedikit pelarian untuk sekedar merasa ada. Namun, jangan biarkan rasa sepimu menjadi jembatan bagi sesuatu yang akan menghancurkan istana ketenangan yang susah payah kau bangun dengan air mata. Ketahuilah bahwa ujian makrifat adalah ketika dunia menampakkan perhiasannya tepat di saat engkau baru saja melangkahkan kaki menuju Tuhan. Godaan itu bukanlah penghalang, melainkan cara semesta bertanya, apakah engkau mencintai cahaya atau hanya merindukan bayang-bayang? Wahai jiwa yang sedang dituju, jangan kau sangka sunyi ini tak berpenghuni. Sebab di balik tenang, angin mulai menguji. Apakah akarmu menghujam bumi atau hanya menari mengikuti janji? Sahabat Ruang Renung, seringkali godaan tingkat tinggi ini tidak langsung menghancurkanmu. Ia hanya memintamu membuka satu celah kecil, satu pandangan, satu klik, satu pikiran yang kau anggap remeh. Namun dari lubang jarum itulah perlahan kedamaianmu merembes keluar, meninggalkan hatimu yang mulai kering dan kehilangan cahayanya. Kita sering tertipu oleh kata sekali ini saja, tanpa sadar bahwa setiap kali kita mengizinkan gelap itu masuk, satu lampu di dalam sanubari kita meredup. Jangan kau gadaikan kejernihan matamu hanya untuk sebuah rasa penasaran yang pada akhirnya hanya akan meninggalkan sesak yang tak kunjung padam di dadamu. Dalam pandangan kaum arif, satu nokta hitam yang kau izinkan masuk secara sadar adalah tirai yang lebih tebal dari gunung. Jangan kau remehkan yang kecil, karena samudra yang luas pun bisa menenggelamkan jika kau membiarkan setetes air masuk ke dalam lambung kapal jiwamu. Satu tatapan yang kau biarkan tinggal adalah benih penyesalan yang akan kekal. Jangan tukar permata abadi dengan kesenangan dangkal, hanya karena nafsu yang seringkali nakal. Sahabat Ruang Renung, godaan ini seakan tahu persis di mana saat-saat kau rapuh. Ia datang saat kau lelah, saat kau merasa tak ada yang melihat, atau saat kau merasa tak lagi dicintai. Godaan seksual itu seperti fata morgana. Ia menjanjikan telaga yang sejuk untuk jiwamu yang haus. Namun setelah kau mendekat, yang kau temukan hanyalah pasir yang menyesakkan dada. Betapa pedihnya saat kau menyadari bahwa apa yang kau kejar hanyalah racun yang terbungkus madu, yang hanya akan membuatmu merasa kotor saat kau terbangun di pagi hari.
Engkau jauh lebih berharga daripada sekedar pemuas keinginan yang datang dan pergi. Jangan biarkan kemuliaanmu luruh hanya karena dahaga batin yang salah arah. Cinta yang benar adalah ia yang membawamu naik, bukan yang menjatuhkanmu pada derajat yang lebih rendah dari debu. Nafsu adalah hijab yang paling gelap antara engkau dan kekasihmu. Bagaimana mungkin bulan terpantul jernih di permukaan air jika air itu kau aduk dengan lumpur keinginan duniawi? Dahaga batinmu takkan sembuh oleh bayangan. Yang kau peluk hanyalah angin hampa dan kehampaan. Tariklah tanganmu dari gelapnya keinginan, sebab batinmu mendamba cahaya kebenaran. Sahabat ruang renung, tak ada yang tahu seberapa keras kau berjuang menahan diri di balik layar ponselmu atau di balik pintu kamarmu. Dunia mungkin melihatmu tenang, namun di dalam sana sedang terjadi perang besar antara keinginan sesaat dan martabat batinmu. Kau tidak sedang bertarung melawan orang lain. Kau sedang bertarung melawan bayanganmu sendiri. Tuhan melihat gemetarmu saat jarimu ragu untuk menekan sebuah tombol. Ia mendengar rintihan hatimu yang sedang berperang melawan tarikan magnet yang begitu kuat. Ketahuilah, 1 detik keberanianmu untuk meletakkan semua itu adalah sebuah kemenangan agung yang membuat langit bergetar karena rasa bangga kepadamu. Inilah jihad al-akbar, perang yang paling agung. Musuhmu tidak memiliki pedang, tapi ia memiliki 1000 alasan untuk membenarkan kesalahanmu. Jika engkau mampu menaklukkan dirimu sendiri, maka engkau telah menaklukkan seluruh alam semesta di bawah telapak kakimu. Pedangmu adalah zikir yang tak putus di lisan. Perisaimu adalah rasa malu pada Sang Rahman. Jangan biarkan jiwamu rebah dalam kekalahan, sebab malaikat sedang mencatat tiap kemenangan dalam kesunyian. Sahabat ruang renung, berhentilah sejenak. Sadari bahwa setiap tarikan nafasmu adalah kesempatan untuk berbalik arah. Kau tidak perlu menjadi suci untuk mulai melawan. Kau hanya perlu menjadi sadar. Sadar bahwa kau jauh lebih mulia daripada sekedar dorongan daging yang akan hancur dimakan tanah. Pejamkan matamu dan rasakan detak jantungmu. Itu adalah tanda bahwa Sang Maha Hidup masih memberimu ruang untuk kembali. Jangan kau biarkan kedaulatan jiwamu dijajah oleh imajinasi liar yang sebenarnya hanya ingin mencuri cahaya yang Tuhan titipkan di palung hatimu yang terdalam. Makrifat adalah terbangunnya hati dari tidur yang panjang. Saat engkau mulai merasa takut akan kehilangan kehadirannya, melebihi ketakutanmu akan kehilangan kesenangan dunia, itulah saat di mana benteng jiwamu mulai tegak berdiri tak tergoyahkan. Terbangunlah dari mimpi yang menipu, sebelum maut menjemput dalam rindu yang keliru. Nyalakan lampu di dalam kalbu, agar gelapnya nafsu lebur menjadi abu. Sahabat ruang renung, jika kau merasa sudah berada di tepian dan beban itu terasa tak lagi tertahankan, jangan menyerah pada keputusasaan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak sedang ingin melihatmu hancur. Ia hanya sedang ingin melihatmu bersujud dan memohon kekuatan. Justru di titik terendahmu, tangannya selalu paling dekat untuk kau raih. Mungkin kau merasa sudah terlalu kotor untuk berdoa, atau sudah terlalu jauh untuk pulang. Namun justru dalam rapuhmu itulah rahmatnya mengalir paling deras. Jangan lari menjauh karena rasa malumu. Larilah mendekat, karena hanya dalam dekapannya, luka batinmu yang perih itu akan dibalut dengan kedamaian. Jangan memandang besarnya dosa yang menggodamu, tapi pandanglah besarnya keagungan yang sedang kau hadapi. Air mata penyesalan
Sebelum terjatuh, jauh lebih dicintai daripada kesombongan mereka yang merasa tak pernah digoda. Jangan kau lepas tali yang tersisa, meski batinmu sedang dirajam siksa. Ingatlah, Tuhan yang Maha Perkasa takkan membiarkan pejuangnya binasa dalam dosa. Sahabat ruang renung, setiap kali kau berkata tidak pada bisikan itu, ada sebuah cahaya baru yang lahir di sanubarimu. Setiap kali kau mengalihkan pandangan, ada satu tirai batin yang tersingkap. Kau mungkin merasa kehilangan kesenangan, namun sebenarnya kau sedang menabung kedamaian yang akan menemanimu hingga ke liang lahat. Kehilangan yang kau rasakan saat menahan nafsu hanyalah ilusi, karena sebenarnya kau sedang menukar sampah dunia dengan emas murni di dalam kalbu. Ada sebuah rasa manis yang tak sanggup dijelaskan dengan kata-kata. Rasa manis itu hanya akan dirasakan oleh mereka yang berani mematikan keinginan diri demi menghidupkan cinta yang abadi. Sesuatu yang kau tinggalkan karena Allah akan digantikan dengan kemanisan iman yang tak sanggup dijelaskan oleh bibir. Itulah rahasia batin para pencinta. Mereka meninggalkan yang fana demi mendapatkan yang maha ada. Engkau menolak satu demi seribu, menghalau awan demi langit yang biru. Rasa manis itu akan tumbuh di kalbu, melebihi madu yang paling murni di hadapanmu. Sahabat ruang renung, pulanglah. Lepaskan semua beban rahasia yang kau simpan sendiri. Rumahmu, yakni kesucian jiwamu, selalu terbuka. Ia tidak peduli seberapa kotor kau sekarang. Ia hanya peduli pada kesungguhanmu untuk kembali mengetuk pintunya dengan rendah hati. Berhentilah menghukum dirimu sendiri dengan bayang-bayang masa lalu yang kelam, karena pintu maafnya lebih luas dari samudra kesalahanmu. Setiap langkah kecilmu untuk menjauh dari godaan itu adalah pelukan hangat dari rumah aslimu yang merindukan kepulanganmu dengan segenap cinta. Jalan pulang adalah jalan menuju ketiadaan diri. Saat engkau merasa paling kotor, itulah saat engkau paling siap untuk disucikan. Jangan biarkan rasa bersalah menjadi tembok. Biarkan ia menjadi jembatan air mata yang membawamu kembali ke pelukan kasih sayangnya. Kembalilah wahai burung yang sempat tersesat. Sayapmu mungkin luka, tapi jiwamu masih kuat. Cahaya rumahmu sedang memanggil dengan sangat. Jangan biarkan malam menelanmu lebih lebat. Sahabat ruang renung, inilah yang akan kau dapatkan jika kau berhasil melaluinya. Kemerdekaan. Kau akan bangun setiap pagi tanpa rasa sesak di dada. Kau akan mampu menatap cermin dengan rasa hormat pada dirimu sendiri. Kau akan mendapatkan kembali kedaulatan atas jiwamu, menjadi penguasa di rumah sanubarimu sendiri. Kau akan mendapatkan kembali tidur yang nyenyak, mata yang jernih, dan hati yang ringan tanpa ada rahasia yang perlu kau sembunyikan dari siapapun. Hadiah terbesar dari kesabaranmu adalah kau menemukan kembali jati dirimu yang luhur, yang tak lagi bisa didikte oleh liarnya keinginan nafsu. Hadiah makrifat bagi mereka yang sabar dalam ujian nafsu ini adalah basiroh, kejernihan mata batin. Engkau akan melihat apa yang orang lain tidak lihat, dan merasakan ketenangan di saat orang lain sedang dalam kegelisahan yang amat sangat. Engkau berdiri sebagai penguasa diri, tak lagi dikejar bayang yang lari. Kedamaian menetap di dalam hati, bagaikan telaga jernih di bawah mentari. Sahabat ruang renung, ujian ini mungkin tidak pernah datang secara kebetulan. Ia adalah tempaan agar kau menjadi baja yang berkilau. Sekarang, berjalanlah dengan tegak. Cahaya yang kau jaga di tengah badai godaan ini akan menjadi lentera yang menerangi jalanmu.
bukan hanya di dunia, tapi hingga kau bertemu dengannya. Semua perjuangan sunyimu, air matamu yang jatuh di tengah malam, dan keteguhanmu menolak gelap, kini telah menjadi mahkota cahaya di atas kepalamu. Engkau telah lulus dari api ujian yang paling panas, dan kini jiwamu bersinar dengan kemurnian yang takkan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun lagi. Akhir dari setiap perjalanan adalah kembali kepada keheningan yang agung. Dan bagi jiwa-jiwa yang telah menang melawan dirinya sendiri, kepulangannya akan disambut dengan ucapan, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Tuntas sudah peperangan panjang ini. Engkau pulang dengan wajah yang berseri. Di dalam rumah sanubarimu yang abadi, engkau dan cahayanya kini menyatu sejati." Sahabat Ruang Renung, dunia mungkin riuh di luar sana, namun biarkan di sini semuanya tetap teduh. Jangan pernah merasa sendiri dalam sunyi, karena dalam hening yang paling dalam, Tuhan sedang menjahit kembali kepingan jiwamu yang lelah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menepi sejenak di sini, menjemput makna di tengah badai dunia yang tak pernah berhenti. Teruslah tumbuh dalam sunyi dan bersemi dalam takwa. Tetaplah menjadi jiwa yang tenang, karena hanya di air yang tenang, cahaya rembulan bisa terpantul dengan sempurna. Sampai jumpa lagi di sini, di pelabuhan hatimu yang abadi, tempat kita kembali pulang untuk memeluk ketulusan. Bersama Ruang Renung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.